Siap hadapi PSV di leg kedua, Thiago Motta puas dengan perkembangan Juventus. Thiago Motta menilai Juventus menunjukkan kemajuan dalam kemenangan 2-1 atas PSV Eindhoven pada babak playoff Liga Champions. Bianconeri menghadapi tantangan berat saat bermain di Turin. Setelah Weston McKennie membuka keunggulan lewat tembakan ke sudut atas gawang, hasil dari pergerakan agresif Federico Gatti, mantan pemain sayap Inter Milan, Ivan Perisic, sukses mengecoh Lloyd Kelly dengan gerakan tipuan sebelum mencetak gol penyeimbang. Juventus sempat memprotes gol tersebut karena menduga Noah Lang melakukan handball dalam prosesnya. Namun, setelah ditinjau oleh VAR, tidak ditemukan alasan untuk membatalkan gol itu. Dengan 8 menit tersisa, Francisco Conceição menusuk dari sisi kanan dan melepaskan tembakan, yang kemudian ditepis ke arah Samuel Mangula. Pemain pengganti itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memastikan kemenangan Juventus. Sebelumnya, kedua tim bertemu dalam laga pembuka fase Liga pada September 2024, di mana Juventus meraih kemenangan 3-1. Namun, pertandingan kali ini berlangsung dengan intensitas yang berbeda. Banyak yang telah berubah, termasuk pentingnya pertandingan ini, yang harus dimainkan selama 180 menit, bukan hanya satu laga, ujar Thiago Motta kepada Sky Sport Italia usai pertandingan. Kemenangan ini adalah langkah positif, tetapi kami harus berada dalam performa terbaik di leg kedua. PSV adalah tim yang agresif dalam menekan dan memainkan sepak bola yang sangat baik. Kami akan siap menghadapi tantangan ini dan mencapai target utama kami, yaitu lolos ke babak berikutnya di Liga Champions, ungkapnya. Apa yang terjadi dengan Dusan Vlahovic? Alessandro Del Piero merasa striker asal Serbia itu kini seperti menghilang, sementara Paolo Di Canio menegaskan bahwa situasi ini bukan sepenuhnya kesalahan sang pemain. Vlahovic, yang merupakan pencetak gol terbanyak Juventus musim ini dengan torehan 13 gol di semua kompetisi, hanya satu kali menjadi starter sejak awal tahun. Padahal, kontribusinya sebelumnya sangat penting bagi tim dalam urusan mencetak gol. Del Piero mengakui bahwa Kolo Muani memang layak mendapat kesempatan bermain, tetapi ia berharap Vlahovic bisa kembali menunjukkan kualitasnya. Ia juga menekankan bahwa di Juventus, mencetak gol bukan hanya sebuah keinginan, tetapi kewajiban. Kita harus menghormati Kolo Muani karena dia didatangkan untuk bermain. Namun, Vlahovic sebelumnya memiliki peran yang sangat besar, dan kini seolah menghilang, ujar Del Piero. Semuanya di Juventus memiliki nilai ganda, kecuali mencetak gol, karena itu adalah kewajiban bagi seorang penyerang. Sementara itu, Paolo Di Canio menilai minimnya menit bermain Vlahovic bukanlah kesalahan sang pemain. Mantan striker Lazio itu menyayangkan keputusan Thiago Motta yang tidak memainkannya saat Juventus membutuhkan gol melawan Como. Dia sedang kesulitan, tapi ini bukan kesalahannya, kata Di Canio. Dia hanya mendapatkan 7 atau 8 menit bermain di beberapa laga terakhir, kecuali satu pertandingan di mana ia diberi waktu lebih lama. Kebanggaannya harus muncul, tapi ini bukan cara terbaik untuk mendorongnya. Meskipun jarang dimainkan sebagai starter, Vlahovic tetap menjadi pencetak gol terbanyak Juventus musim ini. Ia telah mencetak 13 gol dalam 28 pertandingan di semua ajang. Di Serie A, ia mencatatkan 8 gol dari 19 penampilan. Meski performanya masih cukup baik, keputusan Thiago Motta yang lebih mengandalkan Kolo Muani membuat Vlahovic kesulitan mendapatkan menit bermain. Kini, ia dituntut untuk tetap fokus dan siap memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, karena Juventus masih sangat membutuhkan kontribusinya dalam perburuan gelar di Serie A dan Liga Champions. Weston McKennie cetak gol indah, Juventus pantas menang. McKennie mengaku beruntung bisa mencetak gol krusial tersebut. Ia juga merasa lebih percaya diri karena sering mencetak gol dalam sesi latihan. Itu gol yang bagus, tapi saya pikir gol saya melawan Barcelona pada 2020 lebih baik. Saya sangat beruntung, ujar McKennie sambil tersenyum. Saya cukup tenang karena minggu lalu di latihan saya mencetak banyak gol. Itu membuat saya percaya diri, meskipun mencetak gol di latihan tidak berarti apa-apa. Ada sedikit keberuntungan karena saya pikir bola akan mengenai pemain lain di kotak penalti. Namun bagi McKennie, yang terpenting bukanlah mencetak gol atau memberikan assist, melainkan membantu tim meraih kemenangan. Ia siap bermain di posisi manapun demi kepentingan Juventus. McKennie juga memuji kerja keras rekan setimnya, termasuk Timothy Weah dan Federico Gatti, yang berperan penting dalam kemenangan ini. Ia menilai timnya menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang laga. Juventus adalah klub besar, tim hebat, dan kami harus berkorban demi hasil terbaik, kata McKennie. Saat menghadapi tim berbakat yang bermain bagus, kami harus berlari lebih keras, melakukan tackle, dan memberikan segalanya di lapangan. Itulah yang kami lakukan hari ini. Cara kami menekan dan menyerang sangat terlihat, bahkan Gatti pun sering maju untuk merebut bola, lanjutnya.
Juventus sempat kehilangan kendali setelah kebobolan gol penyama kedudukan. McKennie mengakui bahwa timnya terkadang terlalu santai setelah unggul dan harus belajar menjaga fokus. Ia menegaskan bahwa pelatih selalu mengingatkan mereka untuk tetap menjaga intensitas setelah mencetak gol. McKennie berharap Juventus bisa tampil lebih konsisten di laga berikutnya. Kami sering membahas ini di ruang ganti, di latihan, dan selama pertandingan. Setelah mencetak gol pertama, kami cenderung bermain terlalu santai. Pelatih selalu menekankan agar kami tidak mengubah sikap. Terus menekan dan bermain dengan percaya diri. Kami harus lebih baik dalam hal ini, tutup McKennie. Cetak gol kemenangan Juventus, pemain muda ini justru minta maaf. Samuel Mangula menjadi penentu kemenangan Juventus atas PSV Eindhoven, namun ia justru merasa tidak puas dengan penampilannya. Pemain muda tersebut mengakui bahwa ia bisa bermain lebih baik dan meminta maaf kepada para penggemar atas performanya. Meskipun golnya menjadi faktor kunci kemenangan tim, Mangula merasa bahwa kontribusinya di lapangan masih belum maksimal. Ia berjanji untuk terus meningkatkan performanya di pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini memang penting untuk menjaga konsistensi kami di kompetisi, tapi saya pribadi tidak merasa bahagia, kata Mangula. Saya mencetak gol kemenangan, tapi saya tidak puas dengan cara saya bermain hari ini. Saya tahu saya bisa tampil lebih baik, dan saya minta maaf atas performa saya. Juventus kerap kehilangan ketenangan saat lawan berhasil menyamakan kedudukan. Mangula menyadari bahwa timnya harus tetap fokus dan tidak panik dalam situasi seperti itu. Pemain asal Belgia tersebut menegaskan bahwa dengan kualitas yang dimiliki tim, Juventus seharusnya mampu mencetak lebih banyak gol. Ia berharap timnya dapat belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Ketika kami kebobolan, kami harus tetap bermain dengan cara yang sama karena kami mengendalikan permainan, ujar Mangula. Saya yakin dengan kualitas skuad ini, kami bisa mencetak lebih banyak gol dan memenangkan lebih banyak pertandingan. Gol ini menjadi gol pertama Mangula di Liga Champions, namun ia mengaku sulit merasa bahagia karena penampilannya belum sesuai harapan. Saya tahu ini gol pertama saya di Liga Champions, tapi sulit bagi saya untuk tersenyum jika saya tahu bahwa performa saya kurang baik, tutur Mangula. Juventus serius kejar Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas 2025. Rasmus Højlund saat ini menjalani musim keduanya bersama Manchester United. Namun, performanya mengalami penurunan drastis, membuatnya menjadi sorotan musim ini. Situasi tersebut dikabarkan mulai membuat Ruben Amorim kehilangan kesabaran. Jika Højlund tidak menunjukkan peningkatan, ia berpotensi dilepas pada musim panas mendatang. Menurut laporan Sport Witness, jika hengkang dari MU, Højlund kemungkinan besar akan kembali ke Italia. Juventus disebut tertarik untuk merekrutnya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Juventus memproyeksikan Højlund sebagai pengganti Dusan Vlahovic. Thiago Motta dikabarkan kurang puas dengan striker asal Serbia itu, sehingga klub berencana melepasnya di akhir musim. Motta membutuhkan penyerang yang lebih cocok dengan skema permainannya, dan ia menilai Højlund memiliki karakteristik yang sesuai. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan tidak keberatan melepas Højlund di musim panas nanti. Amorim ingin mendatangkan striker baru ke Old Trafford dan berencana menggunakan dana hasil penjualan Højlund untuk membiayai transfer tersebut. MU dikabarkan memasang harga sekitar 40 juta pound untuk Højlund. Selain Højlund, Juventus juga disebut tengah mengincar striker lain dari Manchester United. Thiago Motta dilaporkan tertarik merekrut mantan anak asuhnya di Bologna, Joshua Zirkzee.